Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada, kiranya kasih setia Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kita. Kita akan kembali merenungkan bagian dari firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan, kami kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami serahkan perenungan ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Saudara, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah esensi penderitaan. Renungan ini akan saya bagi di dalam 3 bagian, maka hari ini kita akan merenungkan bagaimana cara memaknai penderitaan dengan benar, dengan mengetahui esensi dari penderitaan itu. Sejenak mari kita bayangkan terlebih dahulu sebuah emas mentah yang baru digali dari tanah. Ia tentunya kotor, bercampur lumpur dan batu. Kemudian emas itu, agar ia menjadi murni, emas itu harus dimasukkan ke dalam api dengan suhu yang sangat tinggi, dan api itu tidak menghancurkannya, justru memurnikannya dan memisahkannya dari yang lain. Begitu juga dengan hidup orang percaya. Kadang kita merasa, Tuhan, mengapa aku harus melalui semua ini? Mengapa aku harus mengalami penderitaan? Namun seperti emas yang diuji di dalam api, demikian juga iman kita diuji melalui penderitaan. Maka untuk itu mari kita melihat esensi dari sebuah penderitaan yang akan membuat kita mengerti makna dari penderitaan itu, dan itulah yang akan menolong kita untuk meresponinya dengan benar. Esensi yang pertama ialah penderitaan adalah ujian dari iman. Petrus berkata di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-12 demikian, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Surat ini adalah surat yang ditulis oleh Petrus yang ditujukan kepada jemaat perantau di daerah Asia Kecil. Dengan status mereka sebagai seorang perantau, mereka seringkali mengalami diskriminasi dan tekanan sosial. Itulah sebabnya Petrus menulis surat ini untuk menjagai iman percaya mereka. Pasal pertama, Paulus bahkan mengingatkan bahwa mereka harus hidup kudus karena mereka adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Allah dari dosa. Dan ini melalui karya Yesus Kristus. Kata nyala api menggunakan kata pyrosis yang menggambarkan proses pemurnian logam melalui api yang menyala-nyala. Artinya penderitaan bukanlah hukuman, melainkan alat untuk pemurnian iman. Hal ini hendak menyatakan bahwa apabila engkau ingin menguji kemurnian suatu emas, engkau harus meleburnya terlebih dahulu. Begitupun dengan manusia. Apabila ingin melihat kemurnian imannya, perlu diuji. Dengan bagaimana? Iman manusia perlu diuji dengan penderitaan. Petrus ingin menegaskan bahwa penderitaan bukan hal yang aneh bagi orang percaya. Justru penderitaan adalah bagian yang normal dari perjalanan iman orang percaya. Allah tidak tertarik kepada kenyamanan kita dalam mengikut Dia, tetapi Ia tertarik pada kemurnian iman kita selama kita mengikut Dia. Jadi ketika penderitaan datang, jangan heran, Petrus katakan, Tuhan sedang membakar hal-hal yang tidak perlu dalam hidup kita agar iman kita menjadi murni seperti emas. Kristus sendiri telah melewati ujian yang paling berat di kayu salib, dan melalui Dia kita dapat bertahan di dalam setiap ujian iman kita. Saat imanmu mulai diuji, jangan mundur. Lihatlah, setiap penderitaan itu adalah kesempatan menjalankan pembentukan Tuhan. Tuhan sedang membentuk karakter Kristus di dalam diri kita, sehingga semakin hari kita semakin dekat kepada tujuan kekal Allah bagi
hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa ketika kami mengalami sebuah penderitaan di dalam dunia ini, itu adalah bagian yang normal bagi kami sebagai pengikut Kristus. Dan biarlah Tuhan kami senantiasa setia, iman kami dimurnikan melalui penderitaan-penderitaan yang kami alami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman ini tinggal di dalam hati kami yang semakin menguatkan kami untuk menjalani hari-hari kami dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.